Kembali lagi di MMA, mertua menantu akur dong. Kita kedatangan luar biasa nih ya. Ini ahli nih, traditional Chinese medicine nih. Kita cuma mendengar dari sudut barat ya. Diabetes, kemudian apa itu darah tinggi, semua obat-obatan dari barat. Tetapi sebenarnya Cina itu sudah lebih tua istilahnya ya, ilmunya, dan sudah berkembang sangat-sangat pesat. Dan alangkah baiknya kita menggabungkan barat dan timur. Ya. Karena kita Alkitab juga banyak loh barat dan timur ya. Dan makin hari kita makin menggali dari banyak sisi, itu akan memperkaya kita, mempermudah kita, dan membuat kita lebih maju dan lebih gampang dalam banyak hal. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu nih ya Ibu Rita maupun Pak Halim, tentang apa sih ini dan bagaimana nih bisa terjun ke arah sini. Oke, selamat bertemu semua teman-teman di sini. Saya bernama Rita dan saya berpraktisi, tapi dulu ya, sekarang tidak terlalu aktif, yaitu karena saya menyukai sekali dengan pengobatan Chinese medicine. Tapi karena saya berpendidikan sebelumnya di Jerman, saya mengalami sesuatu di Jerman yang saya lihat kok kedokteran Jerman larinya ke timur. Oh, justru ya? Saya belajar dari mereka. Padahal Jerman tuh terkenal banget loh. Betul. Dengan pengobatan segala macam ya, X-ray, kanker, semuanya. Tapi dunia holistik mereka luar biasa banget. Nah, akhirnya saya menemukan satu alat yang dimana adalah pergabungan kedokteran barat dan timur. Jadi yang timur ini dibaca oleh kedokteran barat. Jadi dalam bentuk seperti ini. Sehingga saya mendapatkan certified sebagai, kalau dibilang tuh jadi certified sebenarnya dokter yang pakai, yang biasa pakai alat ini adalah kedokteran rumah sakit. Dan saya banyak membantu beberapa orang yang punya masalah, yang tidak tahu apa persoalannya. Ya apanya, tapi dengan alat ini, puji Tuhan, ketahuan. Oke. Ini bisa dinyalakan, nanti menantu saya yang dekat situ langsung megang. Coba nih ya. Boleh. Ini paling keren nih menantu saya. Apa nih rasanya nanti? Ya, jadi seperti ini ya. Saya harus memakai sarung tangan karena medianya kalau saya memegang tubuhnya Ibu Kesia, bukan, energinya pindah. Seperti kalau kita kan yang dibilang rohnya bisa pindah. Iya, sama ya. Oke. Jadi banyak hal bisa pindah. Nah, saya boleh, ini maaf, elemen ini cincin yang pokoknya gitu berbisi tidak boleh. Dua-duanya or just semua? Tangan semuanya dikantongin boleh atau just put in di meja aja, taruh di meja. Di meja semua guys katanya. Wah, perhiasannya banyak banget. Ini kalung juga dong. Iya. Waduh. Ya udah sementara itu kita dengerin tidak dari apa-apa, Pak Halim. sambil ini aja, nggak apa-apa deh. Sementara pelan-pelan dengerin dari Pak Halim nih. Atau Pak Agus. Kalau Bapak bergerak di apa nih Pak? Halo juga ya? Saya bisa dibilang sebenarnya kan udah istilahnya masa pensiun ya. Jadi kebetulan saya dapat ada yang menawarkan kopi awalnya. Cuman saya lihat waktu dibaca ini kopi kesehatan. Jadi saya penasaran nih isinya apa kan? Dibilang kopi kesehatan. Ternyata di dalamnya ada Ganoderma atau Lingce ya. Yang saya lihat lagi, Lingce itu adalah Ganoderma adalah tanaman ajaib di Cina gitu loh. Udah ribuan tahun di sana dipakai. Saya kalau ditanya Ganoderma apa? Saya paling gampang ngomong gini, coba cek di Google, Ganoderma apa? Itu udah ada lengkap. Setrum nggak nih aku? Enggak. Itu doang awalnya gitu ya. Jadi Spiderman nanti aku. Dengar-dengar ini tanaman, katanya bahkan sampah aja bisa dirubah ya? Yang ini, jadi kali ini sebenarnya jamur makanan. Jamur kan makanan ya. Cuman jamur itu ada yang bagus buat kita, ada yang jelek. Ada yang bisa meracuni malahan ya. Betul, jenis-jenis yang diambil ini adalah dulu tuh yang pakai kebanyakan raja-raja Tiongkok, kaisar-kaisar Tiongkok. Dan dulu ngambil jamur ini tuh harus ke gunung. Susah. Sekarang sudah dibudidayakan. Dibudidayakan. Kebetulan saya lihat perusahaan ini perusahaan Taiwan. Yang udah 38 tahun tuh. 38 tahun dia membudidayakan ini. Nah, jamur ini sebenarnya yang paling bagus buat apa?
Nah, kalau ditanya buat semuanya, boleh percaya, boleh enggak. Saya ada bukunya juga di sini ya. Ini buku ini sebenarnya gini, dunia barat banyak yang nggak tahu. Karena penelitian tuh kebanyakan pakai bahasa Mandarin. Ini banyak lengkap referensinya dari dokter-dokter. Bisa dibilang hampir semua organ tubuh manusia tuh bisa lebih baik fungsinya. Wow. Nah, cuman Ganoderma yang mana yang bagus itu kita harus tahu. Gampangnya gini Bu, kalau umpamanya duren, tahu kan duren Palembang, duren macam-macam. Nah, beda nggak duren lokal nih sama montong? Beda dong, Bedanya sama dimana? Petruk aja beda. Iya, Di rasa, beda rasa, di pahitnya, betul. terus bahkan creamy-nya beda. Harganya beda nggak? Beda. Karena kualitas kan bagus. sama. Tapi Yang ini juga karena dari Agak pilek, pabriknya itu. lagi pilek, betul. Kita mungkin lihat yang Nah, case sekarang ya. kita mulai cobain lagi ini, nanti kita sambung lagi nih. masih Oke. 50 masih oke. Jadi dipencet-pencet Dipencet-pencet. Ketahuan Kesia lagi nggak sehat, Ibu Kesia tuh nggak sehat. Ya, Jadi baru pulang dari Amerika kemarin malam. jadi energinya Qi-nya itu kurang. Wow, keren. Kamu kurang tidur pasti. Iya, belum tidur. Aku belum tidur. kan? Pulang dari Amerika belum tidur. Tapi limpanya bagus, usus besarnya bagus, dan yang nomor 4-nya itu sarafnya oke. Jadi mungkin itu kembali kalau kurang tidur dia terganggu juga kan. Oh, Qi-nya turun jadinya ya. Jadi di sini Qi-nya makanya turun, bunyinya. Qi-nya turun. Aduh, nih. Keren. Nah, coba pegang tangan yang sana, ganti ya. Wah, langsung tahu. Cuma juga ketahuan nih paru-paru kurang dikit karena lagi Ya, pilek. Kayak pilek, karena nggak tidur. Ya, kembali lagi ya. Wah, Karena nggak tidur, bener-bener nggak tidur semalaman. Tuh kan? Itu apa tuh bunyi? Ya sama, lung. Nyeng. Kiri kanan kan paru-paru. Nah, ini limpanya yang sebelah sini kurang bagus. Ada penurunan ya? nggak tidur nih 2 hari 2 malam. Ya, kalau nggak sehat, Baru pulang dari usus besar Dari tetap dari bagus. Amerika. Amerika Soal di mana? makan nggak ada masalah. Dari Seattle ya guys. Seattle. Oh, siap. Oke. Jadi untuk sementara pemeriksaannya adalah bahwa Ibu Kesia mengalami kelelahan ya. Ya, tapi untungnya usus besarnya Semua bagus. sehat. Jadi Karena ke makan belakangnya lanjut memang nggak makan. tidur kurang tapi makan nggak berhenti. Tapi kalau tidak dilakukan tidur yang benar, makan yang benar dan vitamin dan sebagainya, akan terjadi lama-lama si tubuh ini mengalami penurunan. Nggak bagus nih, Qi-nya Jadi turun. si tubuhnya nih ngomong, "Ai capek nih," gitu. Tolong istirahat ya. Terus tahu tadi Qi-nya turun naik itu dari mana itu? Dari sini kan ada dia punya, maaf ya, Ini tuh ada bulatannya. ada di sini ini ada angka-angka. Jadi dari angka yang terbawah, jadi kalau angka yang terbawah di sini ada ininya. Jadi angka yang di bawah 80 itu degeneration ya. Jadi kalau normalnya itu 80 85, tapi kalau individual points ini dia 45 55 yang kayak tadi di tengah itu oke, itu normal. Tapi kalau ada inflamasi, dia tuh yang bisa ada penurunan kesehatan. Kalau terlalu tinggi juga ada inflamasi. Oh, jadi Ya, tadi mesti 80 85 oke. Masih oke. Oh ini udah bahasa Indonesia Ini ya. bahasa Indonesia cuman perusahaan ini yang nyetak ini dari Taiwan. Iya. Diterjemahkan. Luar biasa. Gramedia pun nggak ada. Jadi itu nggak jual. dilihat dari kalau sehat Qi-nya oke. Ya. Qi itu aliran energinya. Jadi Qi itu adalah energi. Jadi manusia yang masih hidup pasti dia ada energinya. Kalau udah nggak ada, nanti coba ke orang meninggal pasti dia nggak ada nyium-nyiumnya. nggak ada sama sekali dia. Oh, wow. Nah, jadi untuk mengetahui kita sehat atau enggak, biasanya kan kalau kita ke dokter kan dokter selalu nanya, Anda sakit apa? Iya, Keluhannya apa?" banyak Gitu orang ya. nggak tahu. Tapi dengan alat ini udah dokternya nggak usah nanya. Jadi si Nyium-nyium aja kita tubuhnya. cek. Ah. Wow. Nah, misalnya di sini kan dia lagi nggak ini boleh cobain sorry. Yungken Ganodermanya. Ya, nah. Yang Jiahor Lingci aja kali ya. Oke, saya cobain. Oh, cepat lagi nggak kita? Enggak. Aman. Ini cuma ngecek untuk dia bisa ngecek juga untuk Untuk satu suplemen untuk kan, meningkatkannya apa? Untuk gitu. meningkatkan apa gitu ya. energinya bisa ketahuan. Wow. Keren nih. Dunia lain nih. Dunia lain, dunia lain. Keren nih. Dimasukin Terus di
Pegangin lagi. Tapi cincinnya cocok lagi ya? Sorry. Lagi deh. Maksud tadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sembari ini dulu. Takut hilang. Nanti takut disaut. Emang bisa? Kalungnya juga ada. Panjang ini Mong nih. Nggak apa-apa, biarin. Kalung aja, aman ya? apa ya? Coba. Jauh ya kalungnya. Karena saya mau yang tadi yang paru-parunya ya. Jadi saya pakai dulu. Jenisnya banyak juga Banyak. ya. Justru kalau kita nggak tahu jenisnya, ada yang beracun juga buat manusia. Luar biasa. Pengecek kanci, saudara. Tidak apa-apa. Saya suka nih yang gini-gini nih. Iya. Oke, Keren jadi nih. kan ada di Konsep sini. kerjanya Ganoderma itu adalah dia ini membereskan masalah. Kalau obat itu kan cuma gejala. Betul. Kalau ini sampai masalahnya. Ada biskuitnya, jadi kalau kita lapar kita makan dia aja, tambah Jadi, sehat. betul. Jadi ini perusahaan yang di Taiwan ini, mereka punya konsep ke depannya itu bikin kafe. Nanti di Indonesia juga ada kafe ya, jadi kan Starbucks kan juga kafe. Betul. Bedanya kalau mereka kita minum nggak dapat apa-apa kan? Pak, ini justru dapat kesehatan. Dapat kesehatan. Ya, nanti kita beli deh. Kita makan, kita share. Saya penggemar kafe Wah, soalnya ya. ini kopinya enak. Lebih baik minum kopi ini ya daripada minum jauh. kopi lain. Karena ini ada kesehatan. Itu dong. Terus lebih baik nyemil ini Tuh, daripada ada nyemil kenaikan yang lain ya. Sebentar ya. Gara-gara tadi kena ini ya? Kalau ini mah contoh income-nya aja. Oh, buat Memang- kulit Tadi memang angkanya rendah. rendah Karena dan lagi ada pilek. kenaikan, Dia jadi punya dikasih produk ya kosmetik. vitamin ini di Itu dalam ini ya. kualitasnya bahannya bagus. Vitamin. Contohnya yang buat Vitaminnya sunscreen. dimasukin ke alatnya. Jadi Sunscreen itu kan kalau di kita punya juga banyak yang jual. obat-obatan dari dokter, Dengerin mau tahu dulu ini deh. obat berefek ke kita apa ya? Bisa ditaruh Cek. di sini, cek. Cuman memang pengecekan ini memerlukan 30 sampai 45 menit. buat Ke seluruh satu badan. orang ya. Ya, betul. Ya, ini hari cuman pengenalan aja intensitasnya, jadi kita biar tahu ya. Jadi seperti apa ya ini. Jadi perlu istirahat, udah tahu sih, karena capek ya. Tapi dalam hal ini memang relevansinya dengan pengobatan dari timur seperti Lingzi ini cocok banget. Ya, karena saya juga lagi banyak mempraktekkan ya untuk orang yang cancer. Ya terutama yang sekarang ini diabetes ya. Banyak Saya sekali. ketemu dari 10 yang diabetes 8. Waduh. Bukan Sampai- 2-3 ya. Dan itu sampai di kampung anak usia 5 tahun diabetes. Cukup menyedihkan banget karena saya bingung anak 5 tahun kok bisa diabetes ya. Iya. Dari mana? Oh ternyata dari yang dia makan yang sekelilingnya lah. Kan banyak. Ayo, sekarang ini kita langsung to the point ya, karena banyak sekali yang menonton ya. Apa makanan yang paling berbahaya untuk memicu diabetes? Nah, buat Bapak Ibu, alat ini di tempat kami kebetulan ada. Ya, jadi ada klinik air hidup di Jalan Bambu Kuning Selatan, Bekasi, dan alat ini ada. Kenapa alat ini ada? Karena kami mau menolong orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk general check up. Seringkali kita general check up di tempat lain bisa sampai 500.000, itu udah yang paling murah, Paling murah, ya. betul. Yang lain itu bisa sampai jutaan. Tapi dengan alat ini ya 25.000, kami cuma nge-charge-nya 25.000 ya, dan langsung seluruh tubuh ketahuan setidaknya yang mana yang sudah sangat merah, dan itu akan bisa langsung sedikit tertangani. Sekali lagi terima kasih buat kedatangannya. Ya, kami di Klinik Air Hidup kami sudah mempraktekkan dan memakai ini sangat baik, sangat terbukti dan sangat pas. Sudah saya uji coba berkali-kali ya, betul. bahwa bahkan pasien yang tidak punya keluhan. Jadi banyak orang itu seringkali sudah tensinya 150, Ya. tapi mereka nggak kerasa. Betul. Dan sudah gulanya 200 juga nggak kerasa. Nah, kenyataannya begitu pakai itu langsung ketahuan. Wah, ada yang nggak beres nih di pankreasnya, Pankreasnya ada yang nggak beres nih di tekanan darahnya, dan ternyata dicek betul ya. Ya. Nah, tapi kita akan langsung to the point karena waktu ya, waktu kita nggak banyak. Bu, apa sih yang berbahaya hari ini? Kenapa sampai anak-anak kecil kena diabetes? Nah, jadi sebenarnya Tuhan tuh luar biasa menciptakan tubuh tuh ada jam tubuhnya. Jadi setiap organ yang ada di tubuh kita ini ada jamnya.
Misalnya lambung itu tolong diisi ya jam 7 sampai jam 9 pagi. Jangan pernah bilang saya tidak bisa makan pagi. Apa yang terjadi kalau Anda tidak mengisi lambung Anda jam 7 sampai jam 9 pagi? Oh justru jadi makan asam pagi sangat penting. Ya lambungnya nanti mengalami yang GERD dan sebagainya, itu adalah dari gaya hidup yang salah. Dan maaf sekali, banyak sekali orang melakukan diet yang salah. Betul, ngomongnya intermittent. Nah, dan mereka rata-rata baru makan jam 12 ke atas. Dan itu salah sekali. Yang harus dimakan itu justru di pagi hari. Pernah nggak Anda mendengar quote dari Tiongkok, dari Eropa, dari manapun? Coba saya tanya, ibu, bapak, semua yang hadir, kalau pergi ke restoran makan paginya dikasihnya dikit atau banyak banget? Pertanyaannya dijawab. Kalau kita nginep di restoran, di hotel, kalau breakfast itu kayak apa? Banyak. Kayak orang pesta kan? Iya betul. Karena ada quote dari Chinese, if you eat in the morning like a king, if you eat in the noon like a common people, if you eat in the evening like a beggar. Jadi kalau makan pagi seperti raja, siang sebagai rakyat biasa, sore seperti pengemis. Kalau pengemis makan nggak? Enggak kan? Mepet lah, makanya sederhana ya. Jadi kalau buat saya jam 7.30 itu saya harus makan. Tapi terakhir saya makan itu jam 6. Kalau saya lewat dari jam 6, lebih baik saya nggak makan. Tidak apa-apa loh saya nggak makan. Betul. Saya udah buktikan berkali-kali saya makan cuma jam 3. Habis itu saya skip karena saya kesibukan apa. Saya pokoknya stick dengan jam 6 itu. Dan baru jam 7.30 baru pagi gitu. Masalahnya saya ini sering kali dijamu makan sehabis selesai acara. Dan selesai acara itu selalu jam 9 ke atas. Nah ibu dicoba diminum yang hijau ini. Karena yang hijau ini saya ngalamin. Maaf, berapa kali orang kalau ketemu saya bilang, kamu lagi hamil, yang benar aja umur 61 hamil gimana sih? Akhirnya saya membiasakan diri sebelum tidur saya minum ini. Satu-satu. Bukan. Dia fiber. Rasanya enak seperti lemon. Dan ini adalah fiber, dia membersihkan, ngeflush semua apa yang kita makan. Wow. Jadi kalau pagi, maaf ya, kalau keluar yang agak licin-licin, yang gitu, itu dia keluarin semua. Dan akhirnya nggak ganggu sama yang malam kan? Oh tidak ada rasa sakit perut, tidak ada rasa yang begitu-begitu, nggak ada. Jadi saya tadinya perutnya segini jadi kempes. Wah, ini nih. Kita perlu minum nih nanti ya. Oke punya nih. Ya, oke banget nih. Dan ini semuanya import Taiwan. Ya. Dan ini mengandung linci ya. Mengandung linci. Jadi kalau yang di luaran mungkin tidak mengandung lincir. Jadi yang menjaga tubuh kita tuh adalah lincinya. Jadi si jamur Ganoderma ini. Saya sudah banyak sih sebenarnya mendengar tentang jamur ini ya. Sebenarnya seefektif apa? Boleh bicara terus terang atau ini? Ini kita kadang-kadang orang suka salahnya ngomong ini obat, padahal bukan obat. Dia memperbaiki organ tubuh kita supaya normal. Sebenarnya itu yang dilakukan. Tapi tiap orang kan beda-beda, perlu waktu, nggak bisa langsung. Tapi kalau saya logikanya gini, udah dipakai ribuan tahun, bergenerasi, nggak mungkin salah dong. Betul, ya simpel itu ya. Itu aja paling gampang. Dan si linci ini sesuatu yang orang pikir ini obat. Dia kalau dikombin dengan obat dokter tidak ada masalah. Malah membantu si obat dokter untuk menaikkan lebih baik. Jadi orang kan bilang, kok kamu obat Chinese jangan sama obat. Iya, selalu dengarnya itu kan. Nah, ini bukan. Karena itu obat, ini makanan. Ini makanan. Jamur itu apa? Makanan kan? Kita ke pasar juga beli jamur, makan. Nah, ini makanan. Jadi makanan untuk tubuh untuk membantu regenerasi tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita udah ada kerusakan seperti yang tadi saya ceritakan tentang diabetes, nggak usah takut, dia akan memulihkan. Nah, jadi dalam hal ini makanya kenapa saya sangat menyukai sampai detik ini saya masih belajar terus tentang Chinese medicine. Nanti ya itu tadi tentang jam tubuh, kita udah pelajari ya. Yang pertama lambung. Jam 7 sampai jam 9 mohon jangan skip, harus makan.
Oke. Oke. Nah, sekarang yang lain nih. Yang Nah, lain apa ini? Yang keduanya lagi adalah jam. Kalau Anda dari jam 11 sampai jam 1, kenapa kalau ke dokter gigi nggak boleh cabut gigi? Oh, Karena itu yang bergerak adalah organ jantung. Karena kalau Dari dicabut jam 11 sampai jam 1. siang. Iya. Nah, karena Saya belum tahu itu. kalau dicabut nanti darahnya nggak stop. Karena kan jantung punya jalan. Tapi coba diperhatikan banyak juga yang dapat serangan di jam-jam tersebut. Oke. Nah, kalau makan siang itu jam 1 sampai jam 3, oke banget. Oh, justru jangan jam segitu. Ya, kalau kita makan saya antara Biasanya jam 12 jam jam 12 1, ya? jam 1 biasanya, ya. Nah, itu adalah memang usus kecil yang bergerak. Kalau pagi jam 5 sampai jam 7, kita kalau bangun tidur ngapain kita? Ke WC. Lari kan? Karena itu usus besar. Nah, tapi kalau di malam hari jam 3 sampai jam 5, kenapa kadang kalau batuk itu kambuhnya di jam itu? Betul, betul. Malam Karena ya. itu organ paru-paru. malamnya yang lagi aktif. Iya, jam 3 sampai jamnya dia Pagi, aktif, subuh. C-nya aktif. Jam 3 sampai jam 5 Ya. pagi. Iya. Jadi makanya kalau orang asma suka bunyi ngik ngik ngik. Nah, di situ di pagi hari. Makanya mohon kepada para teman-teman semua, jangan makan, aku lapar nih jam 9 malam, terus let's supper. Biasa ya denger gitu ya. Jangan, karena yang bekerja di jam-jam itu adalah triple burner, yaitu selaput jantung, dan yang bekerja juga organ yang tidak pantas untuk disuruh bekerja. Sedangkan Malah yang lain makan kan lagi tidur. Bobo. Oh, bobo. Ya, lambung jam malam dia bobo. Disuruh Jadi kalau pagi makan pagi-pagi malah boleh. ya 7 sampai jam 9. Harus. Karena dia Harus. lagi kerja, kalau kosong nanti kena GERD. Dan jangan takut bahwa makan pagi bikin gemuk. Itu ceritanya siapa? Sedangkan kita butuh energi di sepanjang hari. Makanlah, itu yang kita makan berubah menjadi energi untuk kita sepanjang hari. Tadi ngomong soal diabetes nih ya, gimana itu? Kenapa menyebabkan sekarang anak-anak banyak kena diabetes? Itu kan pankreas. Betul. Ini kerjanya gimana dan bagaimana nih? Karena kebiasaan sekarang kita beli-beli makanan tuh kan mengandung gula, mengandung aspartam. Tapi zaman dulu saya juga makan es krim, makan apapun nggak ada masalah. Tapi Model kan yang sekarang kan sudah yang namanya Soda lah, artifisial semua. Itu Coca-Cola kan yang tidak model baik. semua begitu kan banyak. Apalagi pinggiran tuh, coba lihat sirup manis, pakai es. Kan kita nggak tahu isinya apa, harganya murah, 1.000 dapat. Itu bukan gula asli loh. Itu udah kacau Itu itu. sudah gula buatan. Itu yang menyebabkan terjadi Gula kerusakan. buatan lebih jahat ya. Ya, jadi lebih Jadi baik kalau gula asli lebih oke. ya, makanya kan kalau kita minum air tebu itu kan asli tuh. Nggak apa-apa. Ganti tebu. Tapi kalau gula buatan itu yang Iya, bahaya. nggak boleh, betul. Padahal kan kalau diabetes banyak yang pakai sakarin dan sebagainya, itu bagaimana? Nah, justru itu kan dibuat ya kayak aspartam segala macam. Betul, nah Nah, itu. untuk jangka panjang nggak baik ya untuk organ yang ginjal dan sebagainya. Jadi itu membuat kerjanya dari organ tubuh yang seharusnya tidak kerja jadi berat. Jadi kalau misalnya saya juga anjurkan untuk tidak minum teh terlalu banyak. Ya. Loh, teh Kan- katanya dari Tiongkok, katanya Oh sehat. bukan teh hijau, Tergantung yang teh hitam. tehnya. Oh. Teh black tea, Ya. karena saya korban dari black tea, sehingga saya asam lambungnya parah. Karena saya pernah buka restoran, saya minum teh, enak kan es teh nggak manis, es teh pahit. Iya, pada es teh tawar kan Iya, biasa ya. saya minum 7 gelas satu hari. Karena kan di restoran ya haus minum, minumnya nggak mau air putih, es teh, betul Kenapa nggak? tidak? Kenapa Ya, tidak? akhirnya membuat lambung saya, jadi di dalam lambung tuh kayak banyak sariawan gitu, jadi keluarin gas terlalu banyak. Akhirnya saya sampai dirawat 1 minggu di rumah sakit, dan dokternya pintar sekali, dia bertanya sama saya, apa sih yang kamu suka makan dan minum? Dia bertanya, 30 menit dia ngajakin saya ngobrol, rupanya dia cari dosa saya. Dan ketemu dosanya. Bahwa saya minum teh, dia bilang, pantes kamu punya asam lambung rusak. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, Anda harus minum obat ini sehari 3 kali maksimum ya. Kalau ini sudah tidak nolong, saya angkat tangan. Karena ini udah yang paling kuat.
Dan akhirnya saya ketemu dengan si Esa Juara Cafe ini, saya ditawarin, saya takut, saya nggak pernah minum kopi seumur-umur, takut. Asam asam ya. Karena asam lambung, tapi saya minum. Pas saya kambuh, saya minta minum. Saya bilang, saya mau tahu nih bener nggak? Ya sekalian deh. Saya minum, udah waktu itu kondisi kepala udah sakit karena darah tinggi naik. Kalau asam lambung pasti darah tinggi naik. Ini asam udah naik ke sini, mual dan mulai pusingnya luar biasa, sakit kepala dan badan nggak enak. Dan saya minumin 30 menit sakit kepalanya surut. Yang ada di sini asamnya mulai surut dan perut udah enak. Wow. Nah mulai dari situ saya minum setahun yang lalu sampai sekarang saya sudah tidak minum obat. Wah hebat, hebat. Jadi buat saya pilih minum ini karena mengandung Ganoderma VCO daripada saya minum obat. Iya betul. Betul ya. Kita break dulu. Seru ya. Sampai nggak sadar. Sampai nggak sadar. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. Akur dong. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Akur dong. Kita masih dengan duo ahli pakar yang luar biasa ini. Luar biasa nih. Kita langsung lanjut aja ya. Iya, langsung tadi lanjut. kita udah mulai bicara tentang kopi. Kopi, tapi kita mau ngomong tentang pankreas nih ya. Betul. Kalau pankreas bagaimana merawatnya dan kemudian bagaimana nih hubungannya dengan kopi dan bagaimana juga untuk memulihkan mereka yang sudah terlanjur terkena diabetes. Oke, silakan Pak. Jadi gini, produk kita ini memang dasarnya adalah Ganoderma, ya. Cuman tadi saya udah bilang nih. Mungkin sekali lagi perlu diterangkan buat banyak orang mungkin nggak pernah dengar nih kata itu apa? Ini jamur apa nih gitu. Kebetulan saya memang pernah dengar, tapi kan nggak semua nih biasa dengar. Betul. Boleh diterangkan sedikit Pak? Jadi Ganoderma ini adalah makanan kesehatan sebenarnya ya, jamur. Cuman jamur ini kan banyak jenis. Ada jamur yang berbahaya, kalau dimakan malah bisa orang meninggal, racun ya. Tapi ada jamur biasa juga yang kita sering makan digoreng gitu, enak banget kan. Nah jamur ini berfungsi untuk kesehatan jenisnya, Ganoderma. Nah dulu waktu di Tiongkok, itu untuk ngambil jamur ini sulit. Dan yang makan tuh kaisar sama raja-raja, buat kesehatan, buat stamina gitu ya, jamur ini. Dan sangat langka karena harus cari ke gunung segala macem. Itu ceritanya. Nah kalau ditanya, orang sering nanya, kok Bapak tahu dan percaya? Saya ngomong gini, ini udah dipakai ribuan tahun, udah bergenerasi. Terus kalau yang makan kaisar atau raja, kalau dikasih barang yang nggak enak atau berbahaya,
digantung tuh orang kan. Betul. Tapi kalau bermanfaat, dapat hadiah kan. Nah, ini dipakai oleh mereka. Itu dasar utamanya. Dan kebetulan ada satu perusahaan di Taiwan, nama perusahaannya itu Double Crane atau Swanghor. Dia udah 38 tahun yang lalu itu membudidayakan sendiri jamurnya. Jadi dia punya spesial jamur yang nggak ada di pasaran. Jadi kalau durian itu kayak durian montong. Gitu ya, beda kan rasanya. Atau musaking, ya. Atau musaking kan. Montong udah lewat, itu udah lewat, ya, musaking. Musaking lah ya. Nah, cuman kalau musaking itu setiap orang bisa beli, bisa menanam sendiri kan. Artinya banyak gitu loh. Wah, susah lah Pak. Maksudnya bukan cuma satu perusahaan. Betul. Kalau ini hanya dia yang punya jenis yang namanya Yongkian Ganoderma, YK Ganoderma. Jadi lebih susah lagi ya. Lebih efektif karena mereka punya budidaya sendiri. Ini kita berdua nanti September ya, kita akan visit ke sana, ke Taman pabriknya. Biotek 2,5 hektar. Jadi dia punya di Taipei. Bukan di Taiwan. Chiayi di Tainan. Dan itu 2,5 hektar rumah kaca terbesar di dunia. 2,5 hektar rumah kaca yang dia climate-nya itu, jadi rumah kacanya itu kalau dia terlalu panas nanti dia akan membuka. Dan itu semua di computerize. Jadi kalau dia udah cukup dingin, dia akan nutup. Wow. Jadi si harvestnya itu, peak-peaknya itu nanti di September. Jadi kami mau lihat. Kami mau datang, lihat, dan ke pabriknya, dan ke tempat riset and development-nya. Jadi semua produk ini di riset development oleh para profesor. Jadi sehingga untuk penyakit-penyakit tertentu yang sulit, yang saat ini maaf ya, yang namanya orang gagal ginjal, dicuci darah sampai banyak sekali. Nah, betul. Silakan boleh dicoba dengan kopi. Sudah teman kami juga sudah lepas Tadi nanti. dengar tentang diabetes sama gagal ginjal. Itu Oke. bisa dia. Coba. Nah, apa orang ini kesaksiannya dan kemudian ya pasti ini berkat Tuhan. ya. Ini ciptaan Tuhan ya. Betul. Dan sekali lagi Tuhan itu sudah memberikan banyak istilahnya anugerah. Ya, boleh diceritakan. Kalau diabetes, biasanya saya ngomong nih minum kopi, itu biasanya akan terlihat reaksinya, akan membaik. Banyak testimoni. Tadi kalau Bu Rita kan cerita yang seorang pria di Serang. Kebetulan dia udah diabetes, sampai kakinya udah diamputasi jarinya. Wow. Karena dia pria, cowok, terus terang istilahnya. Dia nggak mampu. Dia nggak mampu lah ya. Nah, begitu minum kopi ini, setelah berapa lama? 1 tahun, 6 bulanan ya. 6 bulan. Kemudian 1 tahun kemudian bisa punya bayi. Baru lahir anaknya kemarin. Sampai dia testimoni itu dia nangis. Karena maaf, dia kan kondisinya bukan orang berpunya ya. Ya kalau kopi masih bisa belilah, karena kan ceritanya dia minum gitu. Jadi intinya kalau kita pun dengan yang murah mau pengen sehat bisa. Kalau pengen cepet ya beli yang memang khusus untuk penyakitnya ada. Yang kita punya teman juga Ibu Anita, dia juga gagal ginjal. Cuci darahnya berapa kali Pak? Dia tinggal 1 sebenarnya ginjalnya. Tapi dia sekarang minum ini, dia merasa tadinya kan makannya nggak dibatasin macam-macam gitu kan. Sekarang dia istilahnya boleh makan yang sewajarnya ya, nggak perlu banyak macam-macam pembatasannya. Jadi tetap dijaga, tapi kondisi jauh lebih baik. Cuci darahnya bisa berkurang. Cuci darahnya berkurang dan kalau nggak salah diabetes dia juga turun. Karena penyebab dari cuci darahnya itu dari diabetes. Jadi diabetes itu sangat-sangat jahat. Itu menyerang nanti diabetes, bukan diabetes saja, kayak kakak saya. Kemarin dia kena penyumbatan di jantung gara-gara diabetes, padahal kami tidak ada keturunan diabetes. Penyumbatan jantungnya lumayan parah, di rumah sakit sudah dibilang, Bapak masuk ya kateter sama mau di ring. Terus saya bilang, pergi aja, emang kamu nggak diperiksa ulang lagi? Itu kan sudah 5-6 bulan yang lalu, tapi kan kamu sudah minum yang Yongkian AI ini lumayan lama. Terus dia bilang, enggak, pokoknya aku harus, dia udah panik takut. Tapi waktu tanggal 22 dia masuk, tanggal 23 dia telepon, aku keluar lagi, kenapa? Nggak jadi, di kateter nggak jadi, di ring, karena penyumbatan di jantungnya yang ngeblok itu udah jauh turun. Jadi sejak dia rutin minum. Jadi kembali dokternya aja amazed. Nah karena dokternya nomor 1 bingungnya dengan turunnya gula darahnya dia. Dia tuh dari 500 turun 280 mentok.
Terus dia kalau dia minumin obat dokter ada 2 macam, dia bisa turun itu pun paling ya, tapi parah. Nah, setelah tetap akhirnya setelah dia minum produk dari kita ini, dia diperiksa lagi kira-kira 1 bulan minum dan dia makan. Jadi makan maksudnya tidak puasa. Jadi gulanya gula makan tidak puasa itu 150. Si dokternya bilang, ya udah kamu gak usah minum lagi obat sampai 2, minum 1. Jadi dokternya sendiri yang mengurangi. Ini ngomong-ngomong paling efektif buat apa nih? Atau semuanya? Bisa dibilang 90, kalau saya baca di sini ya, 90% organ tubuh ya. Intinya ini bukan obat, tapi menormalkan kalau ada masalah. Ya. Jadi dia kayak scanning dulu nih, mana yang perlu diberesin gitu ya. Kenapa nih kalau orang minum kopi, kadang nggak semua, ada orang yang efeknya beda-beda. Kemarin waktu saya pengenalan ke grup gitu ya, ada yang udah minum kopi, dia jadi kayak vertigo. Ya. Justru ada yang begitu, tapi ada juga yang nggak apa-apa, ada juga yang malah diare. Beda-beda. Kayak dibersihkan kayak dulu dibersihkan, ya. di detox. Terus kalau yang vertigo mungkin tiba-tiba cuma 1-2 hari aja. Ya. Diberesin. Ada yang insomnia, dia cerita tuh cukup menarik, dia bilang, dia insomnia, minum kopi, gak bisa tidur 3 malam malahan. Tapi setelah itu, sekarang udah rutin. Karena dia tahu nih, ini proses healing ya, detox gitu kan. Malah kadang ekstrim gitu ya, karena nyembuhinnya tiap di orang situ beda. jadinya Jadi aneh kalau ya ditanya, efeknya. apakah saya pasti? Enggak juga, saya nggak masalah minum ini. Saya pernah minum ini, saya punya detox, darah tinggi saya 180, bawahnya 110. Nah itu sebenarnya udah stroke. Tapi badan saya nggak sakit, nggak limbung. Cuman sebentar aja dari pemberesan. Tapi yang vertigo saya punya banyak kasus yang minum kopi aja ketolong. Nah satu hal lagi mungkin yang saya mau jelaskan. Perusahaan ini kan dari Taiwan 38 tahun. Di Indonesia itu udah 20 tahun. Kita semua nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kebanyakan sebelumnya yang beli ke sana itu kebanyakan Shinsei sama dokter. Dan dokter. Jadi mereka praktisi Shinsei dan dokter, mereka sudah mengetahui ini 20 tahun yang lalu. Cuman karena dia ada pasiennya, ya maaf ya, itu dibongkar lah. Dia masukin di kantongnya dia sendiri. Jadi kan orang nggak tahu. Gitu ya dari mereka. Jadi dia jualnya lebih mahal. Padahal sebenarnya harganya sangat terjangkau gitu loh. Jadi karena gara-gara si kopinya baru masuk di 2023, makanya booming. Mulailah mereka tahu. Jadi akhirnya semua mengerti, oh ternyata bisa tuh beli dan harganya jauh lebih murah. Betul. Kopi ini masuk Indonesia sekitar 2 tahunan yang lalu. Tapi kalau di Asia ya, itu udah 18 tahun. Jadi bukan cuma orang Indonesia aja nih. Asia tuh udah 18 tahun. Kalau jelek nggak mungkin dong. Sampai segitu sekarang ada bisa kan? Bertahan. Itu aja. Kan banyak sekali yang kemudian dalam 2 tahun tutup. Betul. Dan tidak berkembang. Betul. Dan sampai nih punya yang namanya tadi greenhouse yang sebesar iya, itu. Betul, Taman Biotek. Itu kan nggak mungkin ya kalau abal-abal lah istilahnya. Satu lagi ya yang saya mau tekankan, produknya dia nih dapat penghargaan dari pemerintah Taiwan. Kalau udah dapat penghargaan dari pemerintah Taiwan pasti bagus dong, nggak sembarangan. Betul. Yang pasti katanya ini bagus buat meningkatkan imun sama memperbaiki liver, hati. Jadi kalau dipakai buat orang yang punya autoimun bisa? Oh, bisa. Saya punya kasus ada beberapa yang saya dia jadi mengobati autoimunnya dia. Maaf Ibu, kalau Ibu pernah dengar karena COVID banyak orang kena autoimun. Karena pakai vaksin. Dan kebetulan penyumbatan juga sangat banyak. Yes, betul. Dan yang ketiga kanker. Ya, betul. Ya, itu sudah keluar. Jadi kita tidak menjelekkan apapun tidak. Kakak karena saya itu kena. sudah keluar buktinya. Bahkan pemerintah Jepang sudah meminta maaf. Karena semua anak yang divaksin di bawah 12 tahun tiba-tiba yang tidak ada keturunan kanker pun jadi kanker, mengeluarkan genetika itu. Betul. Jadi ini memang open, terbuka ya. Juga data juga ada ya. Data juga sudah ada dan pemerintah Amerika juga sudah meminta maaf dengan vaksin menyebabkan begitu banyak orang tiba-tiba terkena serangan jantung mendadak dan penyumbatan. Betul. Ya.
Nah, kalau yang autoimun yang saya dapatkan itu ada beberapa kasus. Yang pertama itu yang kulitnya itu dia kena polusi. Gimana sih, Indonesia ini kan penuh polusi. Kalau dia keluar polusi langsung tuh dia gatal, dia garuk-garuk sampai berdarah. Nah, terus dia akhirnya mengkonsumsi yang Yungken IYK itu imun, yang khusus untuk imun. Itu mungkin sekitar 2 kotak, sembuh, balik lagi ke posisinya dia yang sebelumnya. Jadi memang kayak dilawan ya, si tubuhnya tuh diangkat lagi, diperbaiki lagi. Jadi ini diserang, kayak dimatikan, jadi imunnya mati kan sepertinya, ini dihidupkan kembali. Karena saya melihat ya orang yang kena autoimun, nomor satu imun yang ada itu harus dikeluarin dulu selama sebulan, dimasukin ke ruang isolasi untuk dikosongin, baru diobatin. Dan biasanya nggak selamat. Salah satunya kakak saya meninggal sudah. Karena itu? Ya. Pada saat itu kan keputusan. Tahun lalu. Saya kehilangan 2 yang gara-gara kena vaksin. Yang satu nggak tertolong sama ini. Yang ini belum kenal. Belum kenal. Oh, sayang ya. Belum kenal. Jadi ya gimana ya. Jadi yang satu memang punya keputusan dia tidak mau. Kan kita nggak bisa paksa orang ya. Kalau yang satu belum kenal. Jadi tapi dia sempat minum kopi pas tangannya bengkak karena karena ada apa sih namanya leukemia kan, jadi dikasih proteinnya tinggi ya. Jadi tangannya bengkak jadi kayak asam urat ya. Nah dikasih kopi ini 5 hari tangannya kempes. Tapi jadi waktu dia meninggal tuh bisa masuk sarung tangan, kakinya bisa pakai sepatu, kok nggak bengkak semuanya. Nah jadi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap mengasihi umatnya, dia memberikan tetap yang terbaik. Wow, lewat tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya ada jawabannya. Ada jawabannya. Yang hari-hari ini kita semuanya sedang sangat banyak mendengar keluhan, Tuhan sedang memberikan jawaban ya. Nah ini kita mau mendekati nih di akhir, tolong sekali lagi nih ya, ditekankan apa yang penting-penting. Ini yang mendengarkan cukup banyak. Dan kemudian ya kita jujur aja banyaknya menengah ke bawah. Ya. Jadi tolong ditekankan nih supaya kita lewat acara ini diedukasi ya. Kan kita memang sedang tidak jualan produk kan. Betul. Kita mau lewat acara ini adalah kita mendapat pertolongan. Betul. Ya. Yang pertama jelas bagaimana supaya hidup sehat. Betul. Tadi kita sudah belajar bahwa kita harus makan jam-jam tertentu ya. Nah terus kemudian apa lagi nih? Karena waktu saya kasih kesempatan buat Ibu Dita, setelah itu buat Pak Agus, yang paling penting, yang paling mendasar. Karena ini banyak sekali yang menengah ke bawah. Ya, bagi teman-teman saudara kita semua, yang saya bisa kasih input adalah makan tepat waktu, tidur pada waktunya, jangan pernah skip apapun yang tubuh. Jadi mulai mengerti kalau tubuh sakit jangan takut. Bahwa tubuh ngasih tahu bahwa tidak baik-baik. Jadi periksalah. Dan ini nomor 1, lakukan apa yang benar, jangan dibalik. Jadi tidurlah tepat waktu. Jam berapa itu yang harusnya? Sebaiknya tuh jam 10 ya. Karena jadi nggak bisa ya diganggu-ganggu gitu misalnya kita tidurnya jam 12 diputar. Ya diputar. Sebaiknya gitu. jam 10 ntar jam 3 pagi dibangunin Tuhan kan. Kan luar biasa nih. Betul, itu jam doanya Tuhan Yesus loh ya. Itu aja yang saya sampaikan dari saya untuk sebagian dari TCM, bahwa jagalah jam tubuhnya. Jadi itu sebenarnya kita bisa menjadi sehat kalau kita bisa menjaga tubuh kita dengan makan yang tepat, tidur yang tepat, dan minum air yang secukupnya juga. Oke, sekarang dari Pak Agus. Ya, kalau saya untuk teman-teman ya, yang memang tadi Bu bilang kan menengah ke bawah ya istilahnya ya. Yang paling gampang adalah bagaimana kita bisa minum kopi. Semua orang suka kopi. Betul. Kopi yang sehat dan kalau bisa gratis kan. Betul. Nah, perusahaan ini yang saya suka salah satu filosofinya adalah bantu supaya kita sehat, bantu orang dan kita sejahtera. Jadi mereka udah punya filosofi gitu loh. Yang tidak bisa dilihat. Yang memang targetnya memang mungkin buat semua orang. Jadi kita bukan cuma sehat sendirian, bukan cuma kita
istilahnya dapat uang sendiri, tapi semua. Jadi di sini ada program, programnya itu sangat gampang. Programnya gampang. Memang mulut lewat mulut saya bilang itu programnya ya. Cuman minum 1 kotak kopi, kenalin 1 orang temen aja sebulan satu kotak kopi, sama-sama ngopi nih. Kita nggak jualan, ya ceritanya bukan jualan. Nah itu kita kenalan gitu doang. Kita lakukan sambil santai. Itu 1 tahun dapatnya lumayan. Ya saya nggak betul katakan berapa, tapi cara begitu aja udah bisa. Jadi berbagi kita. Ya, nanti di bawah ada alamatnya, ada nomor telepon, tolong juga dikasih supaya bisa memudahkan semuanya. Karena program ini kan tujuannya untuk menolong banyak orang. Betul. Terutama juga kita tahu ada banyak orang hari ini sedang krisis moneter. Ya, jadi ini adalah salah satu solusi juga untuk membuat banyak orang tertolong. Betul. Terutama untuk para, kalau saya kebetulan masuk kategori pensiun ya. Ya, ibu rumah tangga. Kemudian bapak-bapak yang sudah kena PHK. Betul. Ini lagi banyak sekali. Betul sekali. Bayangin street tag yang segitu gede tutup loh. Oh iya. Iya. Terus kemudian yang namanya restoran dan semua pabrik itu sudah 60% loh mengalami perampingan ya. Betul. Jadi ini saya harap juga menjadi solusi. Betul. Jadi nanti tolong ditulis programnya, bagaimana bisa dapat, di mana, karena kita akan tayangkan. Boleh. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu dari saya dan dari Bu Rita. Terima kasih. Sekali lagi kita percaya apapun mungkin, banyak sekali kendala, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Ada banyak sekali problema, tapi Tuhan selalu punya jalan keluar. Jangan pernah takut, dan saya berharap ini juga menjadi salah satu jalan keluar menghadapi krisis moneter, krisis keadaan hari-hari ini di mana banyak sekali yang kena autoimun, banyak sekali yang berkurang kesehatannya, tiba-tiba anak-anak terkena diabetes dan sebagainya. Saya berharap ini menjadi salah satu solusi. Tapi di atas semuanya banyak berdoa, banyak bersyukur karena Tuhan selalu ada jalan. Sekali lagi ini adalah salah satu cara ya, ini adalah satu jalan yang sebenarnya sudah disiapkan dari dahulu kala ya. Mungkin kita yang belum mengetahui, yang belum tahu bisa langsung menghubungi, nanti nomornya akan diberikan di layar. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. Inilah MMA, Mertua Menantu. Akur dong, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagiku, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai sang putri, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis merayumu. Sesaat dia datang, pesona bagai sang putri, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak
tutur manis merayumu.